Assalamualaikum teman-teman. Halo sahabat Labmania, kembali lagi di video Labmania. Di video kali ini bersama saya Safira, kita akan membahas mengenai sertifikasi kompetensi teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apa sih sertifikasi kompetensi? Apa itu sertifikat kompetensi? Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di samping saya sudah ada ahlinya nih teman-teman. Di samping saya sudah ada Ibu Sulistiowati, Master Asesor dari BNSP. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah Ibu. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih mengenai sertifikasi kompetensi, boleh dong Ibu perkenalkan diri sebelum jadi Master Asesor di BNSP nih Ibu. Boleh diceritain pengalamannya? Sakit ya? Iya. Baik. Jadi ibu setelah berkeluarga itu berada di Aceh, di Banda Aceh, dari 82 sampai 91 akhir. Ibu tadinya ASN atau pegawai negeri di Balai Industri Aceh. Kalau sekarang namanya Baristan kali ya. Nah terus karena suami jenjang karirnya naik di situ, akhirnya ibu menjadi guru di Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh. Guru apa itu? SMTI. Gurunya kebetulan alhamdulillah di bidang kimia. Mantap. Kemudian akhir 91 pindah. Terakhir ibu berada di Sekolah Menengah Kejuruan Semak Bogor. Semak Bogor. Tapi sudah pensiun kemarin bulan Juni tahun 2019. Itu Mbak. Jadi berkecimpung di BNSP itu sejak 2006 sih menjadi asesor kompetensi, kemudian berkiprah menjadi master asesor sekitar tahun 2012. Wah, sudah lama nih teman-teman, udah benar-benar sama yang berpengalaman di bidangnya. Mudah-mudahan, amin. Ya, jadi semua yang teman-teman tanyakan, nah bisa terjawab di video ini. Jadi teman-teman tonton videonya sampai habis ya, karena video ini bakal menambah pengetahuan teman-teman banget nih. Oke nih Bu, jadi kemarin itu kita di Instagram sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat Labmania terkait tentang sertifikasi kompetensi. Nah di sini saya sudah mengumpulkan nih Bu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sahabat Labmania. Kita mulai langsung tanya jawabnya ya Bu. Mantap. Yang pertama nih Bu, apa sih sertifikat kompetensi itu? Baik. Jadi kalau kita bicara sertifikat kompetensi itu kan bicara tentang sebuah secari kertas ya. Iya. Di mana sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang pada saat melakukan pekerjaan tertentu. Tentunya sertifikat kompetensi ini ditetapkan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang. Biasanya sertifikat kompetensi ini berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan juga telah ditetapkan oleh suatu lembaga tertentu. Oke, jadi sertifikat kompetensi itu merupakan sertifikat ya berbentuknya kertas. Iya, ya? secari kertas, ada foto kita di dalamnya. Ya. Terkait kompetensi kita ya dulu ya. Iya. Oke, nah berarti kan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu kita harus melalui proses yang namanya sertifikasi. Iya. Nah, untuk sertifikasi sendiri itu apa ya? Iya. Jadi kalau bicara sertifikasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi atau keabsahan dari suatu produk, apakah melalui suatu proses, keterangan, ataupun kepemilikan barang, atau untuk mengakui kompetensi seseorang. Itulah bicara tentang sertifikasi. Nah, begitu bicara tentang sertifikasi, langsung digabungkan dengan apa itu sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi adalah seluruh kegiatan biasanya dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang tadi memenuhi persyaratan, yaitu persyaratan apa? Persyaratan kompetensi yang ditetapkan. Mencakup apa? Biasanya kalau kita bicara tentang sertifikasi laboratorium, mencakup dalam sistem manajemen mutu atau ISO tertentu. Laboratorium adalah ISO 17025. Oke, itu seperti sertifikasi ya tadi kompetensi, ya. Kompetensi. Nah tadi kan udah dibahas sertifikat kompeten itu apa, terus sertifikasi apa? Sertifikasi apa? Sertifikasi kompetensi.
terus ke sertifikasi kompetensi. Iya. Nah, bagaimana nih Bu cara kita mendapatkan, cara kita ikut sertifikasi itu? Tadi. Cara-caranya. Caranya tentunya kita bisa menghubungi salah satu lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Kebetulan kami dari lembaga sertifikasi profesi TELAPI, Tenaga Laboratorium Penguji. Caranya bagaimana mendapatkannya? Melalui proses pendaftaran lebih dahulu. Setelah mendaftar, mengikuti beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai dan cocok, kemudian nanti akan direkap oleh lembaga sertifikasi tadi untuk ditentukan kapan sertifikasi itu bisa dilakukan. Kalau sudah, nanti LSP sendiri atau lembaga sertifikasi kami akan menunjuk salah satu asesornya untuk melaksanakan asesmen. Jadi proses asesmen akan berlangsung. Biasanya kalau proses asesmen berlangsung itu, selain kita menyiapkan beberapa persyaratan, kita juga akan diuji pengetahuan kita, diuji keterampilan kita, diuji sikap kerja kita. Itulah yang namanya proses asesmen berlangsung. Begitu asesmen telah dilakukan, asesor biasanya hanya merekomendasi apakah seseorang Anda dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Setelah itu siapa yang memberi keputusan? Kembali lagi ke lembaga sertifikasinya. Begitu lembaga sertifikasinya tadi menerima data dari para asesor, mereka mengadakan rapat. Nah, keputusannya tentunya dikeluarkan oleh mereka apakah seseorang berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau tidak. Dan seterusnya proses itu akan dilalui, bisa melalui sertifikasi ulang, bisa bagaimana sertifikat itu digunakan untuk aplikasi berikutnya. Oke, tadi kan berarti prosesnya cukup panjang ya, dari pendaftaran terus sampai akhirnya itu seseorang dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Atau belum kompeten. Atau belum jadi kompeten, katanya ya? belum kompeten. Jadi tidak ada kata tidak, iya. tapi belum. Kalau belum masih boleh perbaikan. Ya? Oh iya, betul. Nah, kan tadi dikatakan apakah dia sudah kompeten atau belum kompeten. Untuk definisi kompeten sendiri itu seperti apa ya? Kalau kita bicara kompetensi kerja, kita bicara tentang kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu, biasanya mencakup pengetahuan, mencakup keterampilan, mencakup sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan atau digunakan oleh LSP tadi. Jadi orang tadi secara pengetahuan, secara keterampilan, secara sikap kerjanya sudah sesuai dengan persyaratan dikeluarkan oleh LSP. Itu kita nyatakan kompetensi kerjanya. Sehingga PKS tadi, pengetahuan keterampilan sikap kerja tadi, kita punya itu kita disebut dengan orang kompeten di bidangnya. Begitu kita kompeten di bidangnya, tidak cukup hanya pengetahuan keterampilan sikap kerja saja, masih dalam diri kita juga masih dikelilingi oleh dimensi-dimensi lainnya, yaitu dimensi touch skill. Orang tadi ditanya, diminta untuk melakukan satu jenis pekerjaan, dia bisa melakukan secara selesai, kemudian sesuai dengan standar atau acuan. Kemudian dia bisa mengelola pekerjaan lebih dari satu, hasilnya juga nanti apakah sesuai atau tidak. Kemudian orang kompeten tadi selalu bekerja mengikuti aturan tuntutan lingkungan atau tuntutan standar. Biasanya seperti itu. Dan orang kompeten biasanya mampu untuk menyelesaikan masalah jika dia menemukan masalah di lapangan. Dan orang kompeten tadi bisa melakukan suatu pekerjaan, misalkan kita ambil contoh yang gampang saja. Kita ingin membuat bubur, misalkan bubur ayam. Bubur itu kan bisa dibuat menggunakan, karena ibu mungkin ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga, jadi bicaranya makanan. Jadi kalau bubur itu kan bisa dibuat pakai presto, bisa dengan konvensional diaduk. Nah, dari keduanya mana yang punya kelebihan? Apakah dua-duanya punya kelebihan? Pasti masing-masing ada kelebihan. Gitu. Kemudian atau kita menggunakan komputer. Komputer yang kita gunakan bisa komputer merek Acer, biasanya Mbak pakai komputer merek apa? Misalkan Lenovo. Nah, dua-duanya kita bisa menggunakan. Itulah orang kompeten. Jadi dimensi tadi kita sebut 5 dimensi ada pada diri orang tadi selain pengetahuan keterampilan sikap kerja. Itu Mbak. Itu definisi kompeten, ya. Seperti itu. Nah, tadi kan disebut ya Ibu ada bahas mengenai LSP. Itu tempat kita melakukan sertifikasi. Iya. Nah, sebenarnya tadi kan dibahas LSP. LSP itu apa sih kayak gitu Ibu? Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu tempat
melaksanakan uji kompetensi ya. Jadi ada ini klasifikasinya. Jadi LSP dalam lembaga sertifikasi profesi itu ada 4 jenis. Oke. Jenis yang pertama adalah lembaga sertifikasi pihak ketiga, di mana LSP ini didirikan biasanya oleh asosiasi industri atau oleh asosiasi profesi. Tujuannya untuk apa? Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor atau profesi tertentu sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Nah, tenaga laboratorium penguji atau LSP telapi masuk ke dalam LSP pihak ketiga. Jadi yang mendirikannya adalah berbagai asosiasi. Kemudian yang kedua, ada LSP pihak kedua. LSP pihak kedua adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama adalah melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia dari lembaga induknya. Sumber daya manusia dari pemasoknya atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan BNSP. Contohnya apa? LSP pihak kedua. Contohnya adalah Marta Tilar ya. Yang itu mengeluarkan produk kecantikan. Nah, itu dia juga memiliki LSP pihak kedua. Jadi dia bisa mensertifikasi tenaga kerjanya, pemasoknya, pokoknya sumber daya manusia yang ada di lingkup tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, lembaga sertifikasi pihak kesatu industri. Kalau industri, LSP ini didirikan oleh industri atau instansi, tujuannya adalah untuk apa? Untuk melaksanakan sertifikasi kerja kompetensi terhadap sumber daya manusia induknya. Jadi juga sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan BNSP. Jadi hanya bisa kepada tenaga kerja di industri itu saja, nggak bisa pemasok, beda dengan tadi. Tapi kalau yang P3 tadi bisa lebih luas. Siapapun masyarakat Indonesia selama dia memiliki kompetensi di bidang itu bisa ke lembaga sertifikasi pihak ketiga. Ada telapi, mungkin ada P3 otomotif dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah lembaga sertifikasi pihak kesatu, yaitu lembaga diklat, di mana lembaga ini didirikan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Terhadap apa? Terhadap peserta didiknya saja. Tentunya juga sesuai dengan ruang lingkup diberikan oleh BNSP. Contohnya, sekolah menengah teknologi industri Banda Aceh juga punya LSPP 1. Tapi untuk siswanya saja. Kemudian Semakbo sendiri juga punya. Kemudian Politeknik AKA juga punya. Kalau nggak salah Mbak lulusan AKA ya? Iya, betul, Ibu. Sama-sama lulusan AKA. Jadi yang disertifikasi hanya peserta didik. Bagaimana Bu kalau misalkan peserta didik sudah diuji ternyata belum kompeten? Dia bisa mengambil kompeten berikutnya tidak di lembaga P1 kami atau di lembaga P1 yang ada di sekolah tadi, tapi bisa di P3. Oke. Ya. Jadi P3 itu lebih luas ya. Kalau P1 itu untuk siswanya sendiri. Untuk siswanya saja. Oke deh. Terus ini Bu, ada yang bertanya nih dari sahabat Labmania. Kenapa sertifikasi itu penting ya Bu? Manfaat sertifikasi itu untuk diri kita itu apa ya Bu? Kalau bicara untuk diri kita, nanti kita akan coba lihat ya, tapi kita akan bahas banyak kok manfaatnya. Biasanya bisa untuk manfaat untuk dunia industri, dunia usaha, itu membantu organisasi meyakinkan kepada kliennya bahwa produksi atau jasa yang dibuat oleh tenaga kerja adalah benar-benar kompeten. Jadi manfaatnya untuk dunia kerja dan dunia usaha. Dunia industri dan dunia usaha. Sedangkan untuk Dudi sendiri tadi juga untuk membantu pada saat rekrutmen, penerimaan pegawai. Kenapa? Membantu organisasi atau Dudi tadi dalam penerimaan pegawai berbasis kompetensi. Manfaatnya banyak kan ya Mbak ya? Banyak. Kemudian ternyata juga manfaat berikutnya untuk apa? Untuk penjaminan mutu. Sebagai apa penjaminan mutu? Alat penjamin mutu pendidikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai sesuai apa? Standar kompetensi yang digunakan. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk mendesain instruksionalnya, yaitu membantu pengembangan desain proses pembelajaran. Gitu. Kemudian apalagi ada banyak Mbak, yaitu untuk evaluasi pembelajaran. Jadi membantu pengembangan evaluasi pembelajaran. Jadi kalau kita ingin, dilihat ya proses pembelajaran sampai mana, kira-kira apa cukup di sini, apa perlu kita kembangkan, itu salah satu prosesnya. Dan yang penting untuk kita adalah untuk merencanakan jenjang karir kita. Jadi semakin kita kompeten di bidang tertentu, semakin mudah jenjang karir itu kita raih
dan kita bisa ditempatkan sesuai. Dan terakhir tentunya juga bisa untuk personal branding, artinya memberikan personal branding untuk tujuan wirausaha. Jadi wirausaha juga bisa melalui sertifikasi kompetensi, Mbak. Jadi kalau kita ingin mendirikan suatu usaha, tenaga kerja kita sudah tersertifikasi, kemudian pengguna tadi akan lebih senang menggunakan produk yang kita hasilkan. Iya. Gitu. Jadi manfaatnya selain kalau untuk diri sendiri kan pasti ke jenjang karir. Ke jenjang karir, ujung-ujungnya juga koin kali ya, Mbak. Iya betul, betul Ibu. Ke koin. Selain ke diri kita, tapi ke pengguna pun ada manfaatnya. Jadi lebih percaya. Bahwasanya orang kompeten itu menghasilkan suatu kerja yang sudah sesuai dengan harapan atau standar yang digunakan. Jadi manfaatnya cuma kita doang ya, tapi ke pengguna juga. Banyak banget. Oke. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan nih. Siapa sih yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi? Kalau kita bicara tentang berhak dan tidaknya atau berhak atau tidaknya berhak, itu berhaknya adalah tentunya LSP yang merupakan perpanjangan dari BNSP. Siapa yang berhak mengeluarkan adalah BNSP. Jadi LSP itu sudah tadi merangkum hasil ujinya kompeten atau belum kompeten. Yang kompeten itu nanti akan mengajukan formulir sertifikat ke pihak BNSP. Jadi BNSP merupakan suatu badan nasional sertifikasi profesi di mana tujuannya adalah untuk memantau kemampuan LSP, apakah LSP tersebut masih memenuhi persyaratan yang ada atau tidak. Jadi LSP itu karena tadi perpanjangan tangan BNSP, dia juga ada yang mantau, nggak bisa kerja seenaknya. Apabila keluar dari standar BNSP berikan tadi sebagai lembaga sertifikasi, tentunya LSP tadi akan menerima sanksi. Gitu. Jadi BNSP ya Bu yang BNSP berhak mengeluarkan. Dia yang memantau. Tetapi melalui panjang tangan BNSP adalah LSP. Oke, seperti itu. Terus kemudian nih Bu, nah ada nih yang bertanya nih dari sahabat Lemania. Bisa tidak Bu bekerja di laboratorium tapi tanpa sertifikat kompetensi? Sekarang kalau kita lihat bisa semuanya, masih iya, bisa Mbak. Iya bisa. Tetapi akan lebih baik jika seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi tadi mengajukan untuk mencari kerja. Biasa akan lebih mudah. Iya betul. Karena kenapa? Karena pemerintahan saat ini, yaitu mulai tahun 2019 ini, pemerintah itu mencanangkan pembangunan sumber daya manusia, diharapkan terampil, diharapkan dinamis, diharapkan menguasai iptek menjadi prioritas utamanya. Sehingga nanti Mbak, arah kedepannya pekerja-pekerja di Indonesia itu harus tersertifikasi, harus memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kenapa Mbak hal ini begitu sertifikasi itu begitu suatu yang sangat bermanfaat? Karena beberapa bidang pekerjaan juga sudah menetapkan sertifikasi kompetensi kepada tenaga kerjanya. Sehingga kalau kita akan keluar dari Indonesia, bekerja di negara orang, itu sertifikat tadi kemungkinan bisa berlaku di negara ya. tersebut. Gitu. Itu ya. Jadi manfaatnya sangat banyak orang yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi masih bisa ya tanpa sertifikat kompetensi, cuma untuk kedepannya ya Bu ya. Kedepannya pasti itu akan sangat jadi penting sekali ya Bu. Sertifikat kompetensi itu. Betul. Karena contohnya guru-guru ambil yang dekat saja karena ibu belum lama pensiun dari Semaku, itu juga guru-gurunya kan dulu ngajar itu nggak pakai sertifikat kompetensi kan? Iya. Tapi dia punya ilmu di bidang itu, ngajar ke muridnya bisa. Sekarang diharapkan guru-guru yang memang mengajar khususnya di bidang keterampilan di laboratorium kan dari laboratorium harus mengikuti sertifikasi kompetensi. Insya Allah dalam waktu dekat juga mereka akan melakukan pekerjaan tersebut. Oke, seperti itu. Nah, terusnya nih Bu, tadi kita udah bahas tentang sertifikat kompetensi. Terus seberapa berpengaruh sih terutama nih ya Bu untuk lulusan baru biasanya sertifikat kompetensi itu di kurikulum vitae biasanya seberapa besar pengaruhnya? Kalau mencari data yang secara kuantitatif mungkin belum bisa kami sampaikan ya. Tapi secara kualitatif saja, kemudian pengaruhnya bagaimana,
sangat terlihat pada pencari kerja, di mana tingkat kepercayaan penggunanya itu akan lebih tinggi. Biasanya demikian. Kemudian orang yang sudah memiliki sertifikat kompetensi biasanya akan lebih cepat untuk mendapatkan tempat kerjanya. Sementara itu, mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa membantu kita bersama, tidak hanya memudahkan mencari kerja, penempatan kerja yang sesuai dengan kompetensinya, tapi juga mudah-mudahan penghargaan terhadap keringat yang sudah dikeluarkan oleh tenaga kerja, sehingga ada keseimbangan. Jadi industri atau instansi manapun menggunakan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya, dia akan menghasilkan suatu produk yang lebih baik, sehingga juga kompensasi bisa diberikan kepada tenaga kerja. Itu mungkin Mbak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, pasti sih Bu, pasti bakal lebih cepat ya dapat, karena perusahaan pasti akan lebih percaya ya, karena dia sudah yakin orang ini kompeten di bidang tersebut. Iya betul. Baik. Terus sekarang kan di masa pandemi ya Bu ya, di saat pandemi seperti ini, bagaimana nih Bu untuk teman-teman nih yang mungkin kan tadi udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah teman-teman kan mungkin berminat nih, pengen wah kayaknya saya harus ikut sertifikasi kompetensi nih gitu, untuk memberikan rasa percaya diri dia. Nah tapi di saat pandemi seperti ini, apakah masih bisa mengikuti sertifikasi dan bagaimana caranya gitu ya? Jadi kalau untuk lembaga sertifikasi kami, khususnya LSP Telapi, kalau nanti memang aturan dari BNSP diperbolehkan kami melaksanakan sertifikasi melalui virtual ya, atau bahasanya apa sih bahasa keren sekarang tuh? Daring, itu bukan darling ya, tapi daring melalui online. Kami sedang menata ke sana Mbak. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa kita lakukan sertifikasi melalui daring tadi. Tapi khususnya mungkin sertifikasi daring akan kami coba lakukan bagi orang-orang profesional dulu Mbak. Artinya apa? Melalui jalur portofolio. Artinya itu didahulukan. Kemudian baru jadi gini, kalau uji itu ada 2 jalur Mbak. Orang berpengalaman, orang yang belum berpengalaman. Orang berpengalaman biasanya melalui jalur portofolio, mengumpulkan semua kompetensi yang dimiliki melalui berkas-berkas. Berkas-berkas tentunya dengan pengakuan atasannya, pengakuan pihak yang mengeluarkan sertifikat tadi. Nah itu bisa diujikan. Berkas dari masuk ke lembaga sertifikasi kami, kemudian kami analisis, cocok sesuai, baru kami melakukan pertemuan melalui daring. Sedangkan orang yang belum pengalaman itu harus menunjukkan keterampilannya, yaitu benar-benar dia melakukan kerja di depan siapa, depan asesornya, bedanya itu Mbak. Jadi harus kerjanya itu dilihat. Tapi kalau orang pengalaman, kerjanya sudah kita akui di atas kertas. Cukup itu Mbak. Berarti untuk sertifikasi di masa pandemi mungkin masih bisa lewat virtual, tapi kita dahulukan untuk orang-orang yang berpengalaman untuk melalui jalur portofolio. Karena itu masih bisa virtual ya, tidak dia bisa melalui rekaman yang bisa dikirim. Sekarang kan udah canggih ya teknologi, ada email segala macam. Semuanya bisa kita terima ya oleh asesor. Kalau yang ujian mungkin masih iya kita lihat masih sejauh mana, karena kan namanya Mbak kan dari laboratorium tahu kan pekerjaan di lab itu kan tidak sejam 2 jam, bahkan ada 3-4 jam baru selesai. Itu saja. Jadi pasti akan diusahakan Insya ya untuk teman-teman yang mau sertifikasi. Pasti akan ada jalan ya, ada jalan menuju Roma. Betul. Deh mungkin itu aja Bu tadi tuh pertanyaan terakhir dari sahabat Labmania, mulai dari tadi apa itu sertifikat kompetensi, terus sertifikasi manfaatnya ya. Iya, manfaat, mulai seberapa pentingnya sertifikasi kompetensi itu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sulis bisa jadi menambah pengetahuan baru buat sahabat Labmania, terutama buat teman-teman yang nonton semuanya, tentang sertifikasi itu sendiri, tentang seberapa penting. Mungkin ada yang masih belum sadar pentingnya sertifikasi, tapi sekarang jadi ada gambaran, walaupun mungkin tidak terlalu jelas sekali, tapi minimal ada gambaran pentingnya sertifikasi kompetensi itu. Nah, jadi begitu teman-teman, mungkin tadi teman-teman udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga nih teman-teman apa yang disampaikan oleh Ibu Sulis tadi bermanfaat nih buat teman-teman tentang sertifikasi kompetensi, pentingnya sertifikasi kompetensi dan manfaatnya yang banyak banget untuk kita sendiri, untuk penggunanya terutama ya.
Jadi semoga yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Mungkin di videonya dicukupkan sampai di sini. Teman-teman jangan lupa komen, subscribe, dan like YouTube kami. Teman-teman yang masih mau bertanya boleh ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari saya Safira dan Ibu Sulis. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, salam Lekmania.